Halo sahabat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel Dynasty Digital Art. Kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang tips agar ibu hamil tidak melahirkan bayi cacat. Setiap ibu hamil tentu mendambakan kehamilan yang sehat, anak lahir dengan lancar dan sempurna, memiliki anak yang cantik, gagah, serta dengan keaktifan dan senyuman dari anak tersebut. Namun, tidak setiap ibu mendapatkan hal yang diinginkan. Kadang, ibu hamil mendapati janinnya meninggal dalam kandungan, lahir prematur, ataupun lahir dengan kelainan bawaan. Kelainan bawaan adalah kondisi kelainan struktural atau fungsional dalam organ, fungsi organ, atau keduanya yang ditemukan sejak lahir, termasuk gangguan metabolik. Kementerian Kesehatan Indonesia membagi kelainan bawaan menjadi 11 kelompok, yaitu sistem saraf, organ mata, telinga, wajah, dan leher, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, selah bibir dan selah langit-langit, sistem pencernaan, organ reproduksi, saluran kemih, sistem otot dan rangka, kelainan bawaan lainnya, serta kelainan yang disebabkan oleh kromosom yang abnormal. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 8 juta bayi di seluruh dunia setiap tahunnya lahir dengan kelainan bawaan. Bayi yang lahir dengan kelainan lebih rentan memiliki usia yang tidak panjang. Dari 2,68 juta kematian bayi, sebanyak 11,3% diantaranya disebabkan oleh kelainan bawaan. Kondisi bayi yang akan bertahan hidup setelah lahir dengan kelainan bawaan tergantung pada tingkat keparahan serta kondisi kesehatan bayi itu sendiri. Kemudian, apa penyebab bayi lahir dengan kelainan bawaan? Berikut akan saya paparkan 5 penyebab bayi lahir dengan kelainan bawaan. Kapan janin bisa dipastikan lahir dengan kelainan bawaan? Bayi bisa divonis menderita kelainan bawaan bahkan ketika masih berada di dalam rahim ibu hamil. Ada pula yang langsung terlihat sesaat setelah dilahirkan. Tapi tidak sedikit juga yang baru terdeteksi setelah usianya menginjak beberapa bulan. Namun biasanya kurang dari 1 tahun. Hal ini dikarenakan kelainan tidak serta-merta bisa terdeteksi dengan mata telanjang. Untuk kelainan seperti bibir sumbing mungkin bisa, tapi tidak dengan kebocoran jantung atau ketulian yang harus dideteksi menggunakan alat khusus seperti ekokardiogram atau tes pendengaran. Biasanya, kelainan bawaan terjadi ketika ibu hamil baru memasuki trimester pertama, karena di fase inilah organ-organ bayi tengah terbentuk. Tetapi bukan tidak mungkin bayi terpapar penyebab kelainan bawaan di trimester kedua atau juga di trimester ketiga, karena memang pembentukan sel-sel, organ, serta fungsi organ bayi terus berkembang hingga ibu hamil melahirkan. Penyebab bayi lahir dengan kelainan bawaan pun beragam. Bisa disebabkan satu faktor, bisa juga lebih. Namun, sebanyak 50% dari kasus bayi lahir dengan kelainan bawaan tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Ibu hanya bisa mengetahui hal-hal yang beresiko menyebabkan bayi lahir dengan kelainan bawaan seperti berikut. Yang pertama adalah faktor genetik. Genetik alias faktor keturunan merupakan penyebab utama bayi-bayi lahir dengan kelainan bawaan. Misalnya di keluarga ibu ada seseorang yang memiliki bibir sumbing, maka bukan tidak mungkin anak ibu akan mengalami kelainan bawaan yang serupa. Selain itu, pernikahan sedarah juga meningkatkan resiko bayi lahir dengan kelainan bawaan dan 2 kali lipat meningkatkan resiko kematian bayi atau adanya gangguan intelektual, disabilitas mental maupun kelainan lainnya. Yang kedua, faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Tingkat kemiskinan tidak dipungkiri merupakan salah satu faktor terbesar
yang menyebabkan ibu hamil melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Diperkirakan 94% kasus ibu hamil dengan bayi mengalami kelainan dikarenakan malnutrisi atau terpapar infeksi karena tidak higienisnya lingkungan untuk mendukung kehamilan yang sehat. Selain itu, faktor usia ibu hamil juga meningkatkan resiko bayi lahir dengan kelainan bawaan. Ambang batas aman bagi ibu untuk cenderung mengalami kehamilan sehat ialah 34 tahun. Selebihnya, ibu hamil kemungkinan melahirkan bayi dengan kelainan kromosom, misalnya berbentuk bayi dengan Down syndrome. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ibu hamil yang tinggal di sekitar area pertambangan atau kawasan lain dengan kadar logam tinggi bisa berisiko melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Ancaman ini juga berlaku bagi ibu hamil yang gemar mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar limbah logam berat seperti pestisida, timbal, merkuri, maupun zat radioaktif lainnya. Inilah yang membuat ibu hamil disarankan untuk selalu memantau asupan makanan yang dikonsumsinya. Selain itu, ibu hamil juga tidak disarankan mengkonsumsi minuman beralkohol dan merokok, pasif maupun aktif. Karena itu akan meningkatkan risiko bayi lahir dengan kelainan bawaan. Kemudian yang selanjutnya adalah infeksi. Di trimester pertama kehamilan atau bahkan sebelum memulai program hamil, ibu bisa saja disarankan oleh dokter kandungan untuk menjalani tes toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ibu pernah atau sedang terkena infeksi virus tersebut yang mengakibatkan bayi lahir dengan kelainan bawaan. Semakin dini diketahui, semakin mungkin infeksi virus bisa dilawan dan meminimalisir dampaknya terhadap janin di dalam kandungan ibu hamil. Dan yang selanjutnya adalah status gizi. Saat hamil, ibu selalu diingatkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi. Ini bukan tanpa alasan ya ibu, karena ibu hamil yang kekurangan zat iodium dan asam folat bisa membuat bayi lahir dengan kelainan neural tube, obesitas, serta diabetes mellitus, juga berhubungan dengan beberapa kelainan bawaan. Meskipun demikian, ibu yang memiliki satu atau lebih dari 5 faktor resiko di atas belum tentu melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Sebaliknya, ibu hamil yang tidak memiliki salah satu faktor resiko di atas juga bisa saja melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Selalu konsultasikan kondisi kesehatan ibu kepada dokter kandungan ya. Kemudian selanjutnya ada 3 langkah untuk mendeteksi bayi dengan kelainan bawaan pada ibu hamil. Kelainan bawaan pada bayi baru lahir bisa dideteksi sedini mungkin, bahkan sejak ibu baru memutuskan untuk menjalani program hamil. Secara garis besar, inilah 3 tingkatan untuk mendeteksi kemungkinan bayi yang akan dilahirkan ibu hamil berisiko mengalami kelainan bawaan. Yang pertama adalah sebelum masa kehamilan. Pada fase ini, dokter akan bertanya mengenai riwayat kesehatan keluarga. Dokter akan memberi catatan jika di keluarga ibu atau ayah terdapat anggota keluarga yang merupakan pembawa penyakit tertentu, misalnya Down syndrome, diabetes, gangguan jantung, dan lain-lain. Kedua, pada masa kehamilan, ketika ibu hamil, dokter bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk mendeteksi adanya kelainan struktur organ. Dokter juga biasanya akan bertanya mengenai kebiasaan ibu hamil, terutama yang gemar merokok, minum alkohol, atau makan makanan mentah. Jika perlu, dokter bisa merekomendasikan untuk mendeteksi adanya infeksi virus. Ketiga, pada saat bayi lahir. Beberapa kelainan bawaan seperti anencefali, selah bibir, dan talipes atau clubfoot dapat dideteksi secara langsung atau terlihat kasat mata. Sedangkan kelainan bawaan lain seperti gangguan pendengaran dan kelainan fungsi organ lainnya harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dan selanjutnya, saya akan memberikan 10 tips untuk meminimalisir kemungkinan ibu hamil melahirkan bayi cacat.
Yang pertama, program hamil sehat. Sebelum ibu memutuskan untuk hamil, ada baiknya ibu menjalani program kehamilan yang sehat. Ibu bisa mengunjungi dokter kandungan untuk memastikan kondisi ibu saat itu sehat dan bebas penyakit. Ataupun ibu bisa bertanya seputar kehamilan, bahkan menjalani serangkaian tes dan mengkonsultasikan hasilnya dengan dokter sambil bertanya bagaimana efeknya terhadap kehamilan ibu kelak. Ibu mungkin akan diminta untuk melakukan serangkaian diet atau mendapatkan vaksin ibu hamil tertentu sebagai langkah preventif, mengingat beberapa vaksin memang tidak dibolehkan disuntikan ke tubuh ibu hamil. Di antaranya ialah hepatitis A, MMR atau campak, gondongan, dan rubella. Kemudian varicella atau cacar, vaksin untuk paru-paru, polio, baik yang suntik maupun oral, serta vaksin HPV. Sebaliknya, ibu hamil tetap boleh mendapatkan 3 imunisasi termasuk vaksin pencegahan penyakit tetanus alias DPT. Dua vaksin lainnya adalah injeksi vaksin hepatitis B. Diberikan 3 dosis dengan jarak 1 hingga 6 bulan. Dan kemudian adalah influenza dengan virus non-aktif. Yang kedua, ketahui faktor genetik dalam keluarga. Seperti disebutkan di atas, faktor terbesar dalam kelahiran bayi dengan kelainan bawaan adalah faktor genetik. Untuk itu, ada baiknya ibu mengetahui silsilah keluarga beserta penyakit bawaan yang mereka derita. Jika ada, dokter mungkin akan melakukan serangkaian tes bagi ibu untuk menentukan ibu juga memiliki resiko hamil dengan bayi berkelainan bawaan atau tidak. Yang ketiga, minum vitamin ibu hamil. Dokter kandungan atau bidan biasanya meresepkan asam folat sebagai suplemen ibu hamil di trimester pertama. Penyebabnya, ibu hamil memang memerlukan sedikitnya 0,4 mg asupan asam folat per hari untuk mencegah bayi lahir dengan cacat bawaan berupa neural tube defect alias kelainan di tabung sarafnya. Asam folat ini sendiri sebetulnya direkomendasikan untuk dikonsumsi 1 hingga 2 bulan sebelum ibu hamil agar hasilnya lebih terasa. Namun hal ini hanya anjuran, kecuali untuk ibu yang sebelumnya pernah melahirkan anak dengan kelainan tabung saraf, sehingga di kehamilan berikutnya harus mengkonsumsi 4 mg asam folat per hari. Dimulai sebulan sebelum memulai kembali program hamil, hingga kandungan minimal memasuki usia 9 minggu. Yang keempat, bijak mengkonsumsi obat-obatan. Ibu hamil tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat-obatan, apalagi obat warung alias obat tanpa resep dokter, termasuk obat herbal, obat alternatif maupun jamu. Bahkan penggunaan obat yang boleh untuk ibu hamil pun harus dibatasi penggunaannya. Misalnya ibu hamil boleh mengkonsumsi paracetamol untuk meredakan sakit kepala atau meminum obat pegal untuk nyeri sendi. Tetapi dosisnya tetap harus dikontrol agar tidak membahayakan janin dan menyebabkan bayi lahir dengan cacat bawaan. Ibu hamil sebaiknya selalu mengkonsultasikan masalah kesehatannya kepada dokter untuk mendapatkan obat yang ramah terhadap ibu hamil, baik secara komposisi obat maupun dosisnya. Yang kelima, jangan sampai obesitas. Ibu hamil mungkin akan mengalami peningkatan berat badan yang signifikan selama hamil, tetapi jangan sampai mencapai obesitas ya Bu. Ibu hamil dengan kondisi obesitas beresiko mengalami preeklamsia serta diabetes, sehingga berpotensi melahirkan bayi prematur atau lahir dengan kelainan bawaan berupa neural tube defect. Tapi jangan salah juga, karena obesitas bukan semata soal badan yang terlihat menggendur, tetapi lebih kepada indeks massa lemak di dalam tubuh alias body mass index atau BMI. Misalnya, ibu memiliki berat badan 66 kg dan tinggi 155 cm, maka BMI-nya ialah 66 dibagi 1,55 kali 1,55 sama dengan 27,5 alias masih hanya sebatas overweight alias kegemukan. Obesitas ialah
sebutan untuk orang dengan BMI di atas 30. Masih bingung? Silahkan bisa konsultasikan dengan dokter ya Bu. Yang keenam adalah gaya hidup sehat. Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin atau bahkan rahim secara keseluruhan sebelum ibu hamil. Selain menjalani diet sehat, dokter juga biasanya meminta calon ibu dan ayah untuk berolahraga dan menjalani pola hidup sehat agar sel telur dan sperma bagus sehingga menghindarkan diri dari resiko bayi lahir dengan kelainan bawaan. Nomor 7, jangan minum alkohol, merokok, dan mengkonsumsi narkoba. Konsumsi alkohol, rokok, dan narkoba oleh ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi janin di dalam rahim karena kandungan zat-zat berbahaya di dalamnya masuk ke janin melalui tali pusat. Bayi yang terpapar alkohol kemungkinan lahir dalam kondisi disertai kelainan yang dinamakan fetal alcohol spectrum disorders, yakni intelijensia kurang. Ibu hamil yang mengkonsumsi alkohol, merokok, dan narkoba juga meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan kecil, prematur, bahkan keguguran, dan bayi lahir dalam kondisi meninggal dunia. Yang ke-8 adalah periksa TORCH. Mengingat janin di dalam tubuh ibu belum memiliki sistem kekebalan tubuh, maka virus akan mengganggu perkembangan organ tubuh bayi di dalam kandungan, sehingga bukan tidak mungkin bayi akan lahir prematur, mengalami cacat bawaan, sehingga meninggal dalam kandungan. Beberapa penyakit yang mungkin disebabkan oleh TORCH antara lain penyakit mata katarak, kurang berfungsi indera pendengaran hingga mengalami ketulian, keterbelakangan mental, kelainan jantung bawaan, kejang-kejang, dan penyakit kuning. Tingkat keparahan atas efek yang ditimbulkan oleh virus TORCH bisa berbeda-beda pada setiap janin, tergantung kondisi dan usia janin ketika terpapar virus TORCH tersebut. Semakin muda umur janin, semakin parah pula efek yang ditimbulkan. Namun demikian, semakin cepat terdeteksi, virus ini semakin mudah dikendalikan, sehingga efeknya terhadap bayi juga bisa ditekan. Oleh karena itu, banyak dokter yang menyarankan ibu hamil melakukan pemeriksaan ini di trimester pertama kehamilan atau bahkan sebelum memulai program hamil. Tujuannya, jika ada virus ini, bisa segera diambil tindakan untuk diminimalisir efeknya terhadap janin. Selanjutnya, yang ke-9 adalah imunisasi. Virus rubella belum lama ini menjadi momok yang menakutkan di Indonesia, sehingga pemerintah berinisiatif untuk melakukan kampanye imunisasi MR nasional sebagai tindakan preventif. Virus ini merupakan momok bagi ibu hamil karena bisa membuat anak-anak mengalami kelainan bawaan saat lahir. Sayangnya, tidak ada yang bisa ibu hamil lakukan ketika divonis terjangkit virus rubella ini saat hamil. Untuk itu, tidak ada salahnya ibu meminta disuntik imunisasi rubella sebelum melakukan program hamil agar terhindar dari virus ini atau setidaknya meminimalisir efeknya. Yang terakhir, nomor 10 adalah perhatikan lingkungan. Berhati-hatilah terhadap lingkungan yang terlalu banyak radiasi, polusi, serta zat-zat kimia yang berbahaya, karena itu akan meningkatkan resiko bayi ibu lahir dengan kelainan bawaan. Demikian informasi yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton semua ya. Dan jangan lupa untuk kirimkan dukungan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kami bisa terus memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas ataupun ada yang salah. Jika ada yang salah, bisa tolong sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.